Jadi selamat datang di kelas manajemen pemasaran. Untuk yang kali ini kita akan membahas materi yang ada di week ke-6. Jadi tetap dilakukan secara online ya, tapi tetap melakukan pencatatan notes dalam bahasa Indonesia dan ditulis tangan, dan tolong di-upload di foto lalu di-upload di ULS. Jadi pada saat ini kita akan belajar tentang product strategy. Jadi mungkin ini salah satu dari 4P. Ini saya jelaskannya nggak dalam poin-poin, jadi saya cerita, kalian yang sendiri yang menyodorkan ini ke produk, yang ke price, ke yang place, dan promotion. Jadi untuk hari ini mungkin lebih banyak ke dua hal ini dulu ya. Jadi gini, kita di sini akan mempelajari karakteristik produk dan klasifikasinya. Nah, produk itu sendiri itu apa sih? Nah, sebenarnya produk itu adalah apapun yang kamu tawarkan kepada sebuah market untuk memenuhi kebutuhan market tersebut. Jadi kita nemu demand, yaitu dari market, yang kita penuhi dengan supply. Nah, supply ini bisa termasuk physical goods, bisa jasa. Jadi jasa ini bisa dianggap produk. Kita ngomongin Gojek, Grab, itu adalah produk layanan delivery gitu ya. Lalu bisa juga experiences, kita bisa ngomong ini contoh kayak yang di Airbnb. Experiences diikuti juga sama Traveloka experiences. Events, person, place, properties, organization, information, and ideas. Jadi tolong ketika kalian membuat sebuah produk, jangan dibayangin physical goods aja. Pikirkan secara dikembangkan lagi, bisa ngomongin lokasi seperti kayak Indonesia. Nah, ini Indonesia produk, iya, bisa dipasarkan, bisa lah, dan namanya Wonderful Indonesia gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang namanya produk itu punya sifat karakteristik 3 hal ini. Jadi harganya bisa ditentukan oleh value-nya produk tersebut sehingga dia menarik. Bisa juga dia dibilang menarik karena fitur dan quality. Bisa juga dia dibilang menarik karena layanan yang diberikan dan quality. Ini ada 5 level produk. Jadi sebuah produk itu satu jenis produk. Satu produk itu punya 5 level. Jadi dia ada core benefit, basic product, expected, augmented, potential. Jadi misal ini kita ngomongkan produknya adalah hotel ya, produknya hotel. Core benefit itu sebenarnya kebutuhan apa yang dipenuhi. Jadi ini kebutuhan apa yang dipenuhi, itu need ya, yang dipenuhi itu apa. Lah, basic produk itu apa sih barangnya yang digunakan untuk memenuhi ini. Kalau kita ngomong ini kebutuhannya adalah untuk istirahat dan tidur dari hotel, maka produknya itu adalah kasur, selimut, bantal, sofa, dan lain sebagainya. Karena jika tidak ada 3 hal ini, maka kebutuhan rest and sleep-nya hotel tidak akan dipenuhi gitu ya. Lalu ketika datang di level ketiga, ketika customer datang, dia expect produk tersebut seperti apa? Oh, pasti kasurnya bersih. Kalau nggak bersih, kamu kan males kan, udah bayar, mau tidur, mau istirahat malah nggak bisa. Terus juga ingin keheningan dan ruangan kamar dan fasilitas tentunya ya. Lalu augmented product, yaitu apa sih yang membedakan dengan produk pesaing? Misalnya kalau kita ngomongin art hotel, diferensiasinya apa? Dia ada art installation di situ. Jadi dia membedakan dengan produk pesaing. Nah, ketika kita ngomongin potensial, apa sih perkembangan yang bisa dilakukan? Misalnya layanan robot.
atau massage dengan robot gitu ya. Ini 5 level produk. Nah, kalau kita ngomongin klasifikasi, ada 3 jenis, yaitu durability, ketahanan produk, tangibility, jadi dia tangible, tampak, atau intangible, tidak tampak, tidak bisa dipegang. Bisa juga dari bagaimana kita menggunakannya. Itu product classification. Oke, lanjut lagi. Sedangkan dari karakter durabilitas dan tangibility sebenarnya ada 3 kalau kita harus kelompokkan ya. Jadi either dia itu non durable goods, yaitu produk yang tidak awet, maksudnya dia sekali pakai buang, bisa tisu ya. Kalau durable goods lebih lama usianya, meja, jadi dia punya durabilities, yaitu ketahanan, atau dia berupa jasa. Lah kalau yang goods ini adalah produk tangible, sedangkan yang ini jasa adalah intangible. Kalau diomongin strategi nanti marketing mix, di sini kita ngomongin 4P, di sini kita ngomongin 7P. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Karena kalau yang di sini 7P karena dia intangible, tidak bisa dipegang. Nah, kalau kita ngomongin consumer goods classification, nah ini ada produk-produk convenience, yaitu produk yang sehari-hari, bisa bilang gitu. Kan kalau misalnya tahu kan ada convenience store, jadi kayak supermarket gitu, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Terus barang-barang shopping, ini bisa dibilang barang-barang produk fashion yang sebenarnya kalau kebutuhannya itu bukan kebutuhan primer, lebih ke sekunder. Produk khusus, specialty untuk occasion tertentu, jadi kondisi tertentu. Kalau unsought ini adalah produk yang nggak kepikiran kamu nih sebenarnya, nggak kepikiran untuk memiliki. Jadi misalnya produk peti mati, ya masa kayak kita kan tidak pernah iseng pergi ke mall terus beli peti mati, itu kan kayak something yang tidak terpikirkan, unsought gitu ya. Kalau produk industri, jadi ini skala industri ya, skala industri. Ada yang namanya, kalau misalnya pabrik dia akan membeli material, bahan baku, dan parts. Bisa juga ngomongin capital items, barang-barang yang skalanya capital, gede banget, mesin yang besar pabriknya itu. Lalu supplies, alat ATK, alat kantor, dan layanan bisnis. Nah, layanan bisnis itu apa contohnya? Macam-macam. Kita ngomongin kurir, jadi alat transportasi. Kalau misalnya kita ngomongin bisnis skala besar, itu sudah nggak ngomongin JNE lagi, kita ngomongin apa yang bigger dari ini gitu. Kita ngomongin kargo antar dengan kapal, itu adalah layanan bisnis. Itu biasanya produk-produk yang digunakan oleh industri gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin diferensiasi produk, apa aja yang bisa kita lakukan ya untuk membedakan produk kita dengan produk lain. Oke, kalau misalnya kita anak-anak desain, kita bisa ngomongin dari bentuknya, desainnya ya. Bisa jadi fiturnya, bisa jadi performanya, bisa jadi conformance. Nah, ini tolong, apa sih bedanya performance dan conformance? Ayo, apa bedanya? Ini nggak akan saya kasih tahu supaya kalian nanti di paper harus tulis di papernya. Durability ini lebih ke ketahanan tubuh, gara-gara lagi sakit nih ya.
ketahanan produk, reliable, reliabilitas, jadi dia dapat dipercaya nggak sih, tangguh nggak sih, apakah bisa dibetulkan, gaya, apakah sesuai dengan zaman sekarang, dan custom. Nah, ini custom biasanya banyak anak-anak yang zaman sekarang sukanya produk-produk custom. Kalau misalnya tadi kita ngomongin produk yang tangible terus lah, kalau service apa yang bisa membuat layanan itu different dengan merek lain? Jadi merek A dan B, differentnya apa? Kemudahan mengorder, caranya kita deliver jasa terus bisa dengan proses instalasi, memberikan training, memberikan konsultasi, memberikan layanan repair dan returns. Jadi ini bagaimana sebuah jasa itu bisa menambah sebuah diferensiasi pada produk, gitu ya. Nah, kalau dari desain kita sudah tahu jelas kalau misalnya fitur yang bisa mengubah sebuah produk itu tampaknya gimana, rasanya gimana, fungsinya gimana, itu sudah jelas dari desain. Nah, kalau kita ngomongin desain, ingat desain itu pada suatu produk yang tangible khususnya adalah sesuatu yang powerful, emotionally powerful. Dia juga, nah ini kan di pertemuan lalu saya bilang branding adalah verb ing. Itu transmit brand meaning and positioning. Lalu important juga untuk produk-produk yang tahan lama. Kalau desainnya jelek tapi dia tahan lama, ya orang-orang males ngelihatnya ya. Dia sudah tahu, aduh kursinya jelek. Kursi kan produk durable. Jadi ketika kamu membuat produk yang durable, pastikan desainnya itu bagus. Terus makes brand experience rewarding. Banyak loh brand yang menang cuman gara-gara desain. Contoh Apple dengan iPhone-nya dianggap lebih better daripada HP-HP yang sebelumnya. Terus dengan desain bahkan bisa merubah sebuah perusahaan tersebut, bisa mengontrol. Bahkan kayak misalnya di contoh Apple, sudah tahu logonya dihilangin aja deh. Logo yang di belakang HP itu dihilangin, orang-orang tetap tahu kalau itu punya Apple ya. Karena entire enterprise sudah dikontrol oleh desain tersebut. Lalu juga membantu manufacturing dan distribution, dan banyak sekali cara yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan desain baru. Nah, kalau kita ngomongin produk luxury, nah ini kan banyak produk luxury, misalnya kayak sepatu kulit, jas, banyak ya, koper. Itu kita ngomongin luxury, kita punya brand-brand macam LV, terus kita punya brand semacam Bulgari. Kenapa? Karena dia mainly punya 6 hal ini. Jadi quality dia pasti menggunakan finest leather, punya uniqueness. Coba cek LV, uniquenessnya apa? Logonya dia diulang di mana? LV. Craftsmanship, heritage. Jadi dia cerita bahwa produk LV ini pada zaman dulu dibuat tangan oleh perajin-perajin Paris. Bahkan dia cerita dengan bangganya, dia cerita heritage-nya dia. Itu yang membuat nilai luxury-nya LV meningkat. Lalu ada keaslian, authenticity, nggak mungkin dia pakai fake leather, pakai Oscar gitu, nggak mungkin, dan punya history. Jadi sudah turun-temurun produk LV, Bulgari dan lain sebagainya itu di pass antara generasi satu ke generasi lain. Cuman kalau kita ngelihat dari sisi lain, luxury produk itu juga sudah mulai terdisrupt dengan adanya streetwear.
macam kita ngomongin Supreme, Patamong. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini sudah pasti tetap ada yang namanya heritage dan history dan lain sebagainya itu. Lanjut aja. Jadi setelah kita ngomongin produk, perlu nggak sih kita bahas tentang isu-isu environmental yang ada ketika melakukan product design dan manufacturing? Apakah setiap tahapan manufacture kita ini, misalnya ini bahan baku masuk, lalu di oven, lalu dipot, jadi ini bikin kertas ya, pads kayaknya, iya kertas, oh bukan, semacam pad kayak kertas yang ada yang agak tebal gitu, kayak tisu gitu. Apakah setiap stepnya ini, even tuh lagi ngeprint, ngepacking sampai kirim itu sudah meramah lingkungan belum sih? Jadi ketika kita ngomongin sustainability sendiri, kalau satu kata sustainable, sustain itu artinya awet, jadi bisa terus menerus dipakai. Jadi misalnya bisnis yang sustain adalah bisnis yang tahan lama, dia awet, bisa bertahan dalam lingkup bisnis tersebut dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun, itu bisnis yang sustain. Jadi bukan berarti kalau ngomongin sustainability itu nggak ngomongin tentang ramah lingkungan. Jadi kalau ngomongin manufacturing yang sustainability bisa dua hal. Proses tersebut itu saking smoothnya sehingga sustain bisnisnya, bisa keberlanjutannya bagus, bahan baku masuk lalu jadi barang jadi keluar lalu dikirim, itu manufacturing proses yang sustain, yang berkelanjutan. Jadi sustainability itu artinya berkelanjutan. Nah, kalau kita ngomong berkelanjutan sampai tingkat environmental, keberlanjutan itu jangan ngomong dari start bahan baku sampai kirim, tapi sebelum bahan baku ini, apakah kamu sudah menyiapkan sumber kamu mendapatkan bahan baku, pohon misalnya, pohonnya gimana? Nah, itu bisnis yang berkelanjutan. Kamu jangan mau terima bahan baku aja, kamu pastikan apakah pohon yang kamu gunakan untuk membuat kertas ini apakah tetap ada. Nah, itu sebuah bisnis yang kamu berkelanjutan gitu. Nah, di sini kita bisa bahas environmental issues karena banyak sekali zaman sekarang ini sudah mulai membahas tentang environment ketika kita ngomongin tentang desain dan produksi. Nah, ini sekarang kita ngomongin hierarki produk. Tadi itu ini kok mirip-mirip ya sama yang 5 level, beda. Yang ini hierarki, yang tadi itu level. Nah, jadi kalau kita ngomongin need family, dia adalah alasan mengapa produk tersebut eksis. Product family itu adalah seluruh kelompok produk yang memenuhi need yang sama. Product class, sekumpulan produk di dalam produk family yang dianggap memiliki hubungan fungsional tertentu. Lalu product line, jadi di dalam satu kelas produk dia bisa sama karena ada 4 hal ini, yaitu fungsinya sama, dijual ke kelompok konsumen yang sama, dipasarkan melalui saluran yang sama, dan harganya pada skala yang sama. Nah, product type ini ada di dalamnya line, variannya, lalu item. Nah, contohnya apa? Oke. Jadi saya bilang di sini contohnya Apple iPhone ya. Jadi need-nya adalah simple. Kita ngomongin HP Apple iPhone ini punya saya untuk melakukan komunikasi jarak jauh dan membantu memudahkan pekerjaan. Jelas ya. Nah, family-nya yaitu produk-produk lain yang sebenarnya juga menyelesaikan masalah tersebut ya kan, memenuhi need yang sama ya kan. Nih, Apple iPhone 7. Apakah telepon rumah juga bisa melakukan komunikasi jarak jauh? Bisa. Memudahkan pekerjaan? Bisa. Email, surat, dan lain sebagainya itu juga memenuhi kebutuhan need yang sama dari iPhone. Nah, kalau kita ngomongin product class, di dalam family tersebut, nah
Ini kan telepon, misalnya telepon ini kan ada banyak. Ada mobile phone, ada fixed phone. Mobile itu sendiri ini ada family lagi, yaitu smartphone dan lain sebagainya. Nah, kelasnya dia ini yang mana dari yang di sini itu? Dari telepon rumah itu dia yang mana? Dari mobile fix dan lain sebagainya itu dia di mana? Ternyata kalau iPhone 7 itu touchscreen smartphone gitu ya. Nah, kalau produk lain ini adalah Apple iPhone, maaf ini kurang lengkap. Jadi fungsinya sama, dijual ke kelompok konsumen yang sama, dipastikan melalui saluran distribusi sama, dan harganya pada skala yang sama. Apple iPhone, gitu ya. Kita hampir ngomong di sini semua target marketnya sama. Di sini. Nah, tipenya apa? iPhone kan ada banyak, ada iPhone 7, ada 7 Plus. Ya, di sini pun kalau kamu mau produk lainnya kamu mulai Apple iPhone 7 ya enggak apa-apa. Tapi di sini kalau produk type-nya bisa iPhone 7, ada 7 Plus. Karena apa? Dia variannya dari Apple iPhone 7 ya. Lah kalau ngomongin item di dalam satu Apple iPhone 7 ini ada lagi pilihannya. Ada yang black matte, ada yang gold, ada yang rose gold, ada yang 32 GB, ada yang 64, ada yang 128. Jadi per itemnya itu lebih detail lagi dari produk type. Itu ya. Lanjut. Jadi ini misal berikutnya adalah minuman. Itemnya kita coba dari bawah dulu aja. Maaf. Itemnya adalah Pepsi Cola 1 liter. Kita lihat need-nya. Untuk menghilangkan haus, memberikan sedikit energi. Wajar, Coca-Cola maksudnya dia minuman berkarbonasi dengan gula, jadi ada energinya. Lah, family-nya apa? Dia family soft drink. Karena apa? Ya, dia ada untuk memberikan sedikit energi, beda dengan air ya. Nah, di sini kelasnya dia apa? Dia black soft drink. Lalu line-nya apa? Pepsi. Produk type Pepsi Cola. Ingat di sini ada pilihan lain, dia ada Pepsi Blue. Ya, Pepsi Blue. Nah, di dalam Pepsi Cola ada apa? Pepsi Cola 1 liter. Gitu ya. Oke, ini ada satu contoh lagi ternyata ya. Sorry, tadi kita break sebentar. Jadi ini contohnya Honda Jazz RS Matic putih. Nah, kalau kita ngomongin ini, sebenarnya untuk need-nya adalah kebutuhannya adalah untuk melakukan transportasi kan, untuk transport dari satu tempat ke tempat lain. Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh banyak hal, nggak cuma mobil aja. Bisa mobil, bisa motor, bisa bus dan lain sebagainya. Nah, lalu dalam satu jenis mobil ini, dia ini jenisnya apa? Nah, mobil itu kan macam-macam ya. Ada yang mobil family car, ada SUV, ada all purpose car. Nah, ternyata kita golongkan dia tuh yang city car. Nah, lalu produk lainnya adalah Honda. Di bawah Honda dia punya lini type Honda Jazz, dan secara item dia adalah Honda Jazz RS Matic putih. Gitu. Nah, kita ngomongin product system and mix. Product system itu adalah sebuah grup dari satu kelompok produk-produk yang sebenarnya saling mendukung. Jadi dengan adanya produk-produk yang ada di sini itu membantu produk lain untuk bisa berfungsi dengan lebih baik. Misal iPod itu produk sistemnya itu termasuk headphone, headset, cables dan lain sebagainya. Kalau misalnya headphone dan headset untuk iPod akan pasti bisa digunakan, tapi akan bekerja lebih baik jika ada armbands, ada speaker, ada car accessories dan lain sebagainya. Lalu
Ada lagi yang namanya product mix atau assortment. Jadi ini adalah tatanan produk. Ada width, length, depth, and consistency. Kita lihat. Jadi ini adalah satu product mix ya, semuanya ini product mix. Nah, kalau ke kanan kita sebut itu width. Nah, kalau product line, jadi ini product mix secara lebar ya, melebar width-nya. Nah, kalau product length-nya dia itu adalah dalam satu lini. Misalnya contoh, ini kita ngomongin Samsung ya, dia punya TV, dia punya mobile phone, dia punya kulkas, dia punya AC. TV-nya dia itu ada macam-macam, ada yang LCD, ada yang LED, ada plasma. Nah, kalau ngomongin LCD versus LED versus plasma, ini namanya line length ya. Ini namanya line length. Tapi kalau dari satu tipe ini ke bawah, ada yang seri 5, ada yang seri 4 dan lain sebagainya, ini namanya line depth. Nih ke bawahnya ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin mobile phone, kita ngomong ada yang series S berapa, ada yang Note berapa. Nah, itu kan berarti product type. Jadi di sini Note, di sini S berapa gitu ya. Nah, Note kan macam-macam, ada bla 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 bla, yang S sendiri ada macam-macam. S plus, S enggak plus, macam-macam. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau dari contoh ya, contoh dari yang tadi itu gimana? Maaf nih, saya perbesar dulu. Contohnya apa? Selain Samsung tadi, ini ada produk dari Unilever. Kita tahu Unilever tuh sebenarnya dia punya banyak sekali sih produk-produk dalam satu portfolionya dia. Unilever dia punya produk mix untuk width. Jadi dari segi kelompok besar, mix width-nya dia line 1, line 2, dia punya personal care. Ya kan, di sini ada sabun, kemudian ada sampo. Ini semua kelompok yang sama, yaitu kelompok personal care. Lalu dia width-nya diperlebar lagi sehingga dia punya namanya lini produk food and drinks. Nah, kalau dia mau memperlebar width-nya lagi, maka di sini akan ada ini harus konsistensi ya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba dia punya airline gitu. Itu enggak nyambung, enggak konsisten. Jadi kalau dia mau memperlebar sebuah varian produk mixnya dia, di sini mungkin dia bisa bikin lini skincare. Nah, di sini bisa dia. Banyak peluang di sini ya. Nah, ketika ngomongin product mixnya dia di sini, macamnya apa personal care ini bisa ada soap, shampoo, cream, toothpaste. Nah, kedalaman masing-masing ini, nah, dia punya berbagai merek produk dalam satu jenis produknya dia. Mereknya tapi udah banyak. Ada Lux, ada Dove, ada Lifebuoy. Nah, kita bertanya-tanya kenapa satu perusahaan besar semacam Unilever itu harus punya banyak merek. Nah, satu alasannya dia itu tadi saya sudah pernah singgung, untuk bisa menyerang market. Jadi market segmennya dia luas. Dia mau menyerang kalangan atas, Lux dengan Lux ini, lalu mungkin menengah, Lifebuoy yang terendah, ya kan, jelas kan? Dan dengan memperluas ini dia bisa punya market share yang besar. Dan saya yakin di sini, kalau menurut pribadi saya, di sini ada cash cow-nya dia. Dari semua produk di sini, mana sih yang paling banyak menghasilkan uang untuk si Unilever? Gitu ya. Saya rasa sudah cukup jelas karena sudah ada 2 contoh. Lanjut. Nah, ketika kita ngomongin ini, untuk ngomongin length, ada yang namanya strategi stretching. Ini jadi strategi ya. Strategis. Ada yang namanya line stretching, yaitu down market. Jadi dia turun, memperkenalkan
lini produk yang lebih murah atau mencari yang high end, atau two way, dia bisa naik bisa turun. Lalu line filling, jadi dia memenuhi seluruh, jadi memperlengkap di sini, memperlengkap. Memodernisasi, memfeature, jadi ini saling mendukung. Kalau yang modernisasi dia membarukan, membuat pembaruan. Jadi satu merek ini dibuat merek baru untuk memperbarui merek yang lama. Lalu pruning, ini strategi lain yaitu mengurangi dari kedalaman. Bisa jadi produk ini tidak menguntungkan, non profitable. Bisa jadi marketnya nggak ada, marketnya sudah tutup gitu. Jadi dia harus pruning, dia harus kurangi itu. Nah, sekarang kita sudah pindah ke pricing. Nah, ini sebelum benar-benar totally kita ngomongin strategi price, di sini kita ngomongin dalam produk mix itu ada jenis-jenis pricing. Bisa jadi produk itu diberi harga dalam entire product line. Bisa juga produk tersebut diberi harga dengan cara memberi option. Misal, ini paling sering sekali nih kok di bagian elektronik nih ya. Kalau beli bundling, misalnya kalau beli PS4 ya, plus VR-nya, itu jadi harganya berapa. Kalau PS4-nya aja berapa gitu. Lalu ini ada captive product pricing. Nah, ini apa nih captive product pricing? Ini adalah produk-produk yang diberi harga karena ada, jadi misalnya ada dua produk. Dia ini produk A dan produk B. Produk B ini katakan aja nih main produk ya. Untuk bisa menggunakan main produk harus ada produk satunya ini. Nah, itu namanya produk captive. Biasanya harga yang dilakukan adalah kita bisa menurunkan harga. Misalnya contohnya roti dan mentega. Ya. Harga menteganya ini turun banget, dimurahin. Mentega khusus roti ya, ngomong aja gitu ya. Nah, kalau mentega ini saya captive-kan sama roti, ya rotinya ini yang harganya saya naikkan. Jadi ketika orang harus membeli, harus makan roti sama mentega, dia memang untung, oh menteganya murah. Tapi strategi berikutnya saya ngantem si customer itu melalui harga roti saya harganya naikkan. Karena keduanya ini saling terkait. Gitu. Lalu ada two part pricing, jadi satu produk itu dibayarkan fix dan variabel. Bisa jadi ini produk seperti kayak printer dan tintanya. Misal, karena printer pasti fix, tinta ini bisa jadi variabel, bisa jadi. Kalau fix itu pokoknya biaya yang mau kamu ngeprint sebanyak apapun harganya sama. Printer kamu mau ngeprint 500 sama ngeprint 1000 ya harganya tetap 1 juta. Tapi kalau variabel bisa jadi harga itu terkait banyaknya print yang kamu akan lakukan. Terus by product pricing ini adalah semacam diskon. Nah, kita ngomongin bisa diskon, garage sale untuk menghilangkan produk tersebut. Atau ini bundling. Nah, beda ya. Kalau bundling sama captive product atau optional ini beda. Bisa jadi produknya ini, kedua hal ini tidak terlalu berkaitan. Kalau ini kan sangat berkaitan karena dia aksesoris dan satunya produknya. PS4 dan VR. Kalau VR-nya terpisah terus dipakai ke Xbox kan nggak mungkin. Tapi kalau ini produk bundling bisa jadi produknya sangat berbeda. Ini dibundle menjadi satu. Lalu punya harga tertentu. Nah, ini adalah berbagai strategi yang bisa kamu gunakan dalam strategi pricing di 4P. Lalu ada lagi yang namanya co-branding. Kita ngomongin brand lagi kan. Ini agak nyempil ya, maaf.
untuk pertemuan kelima kemarin, branding sendiri itu sebenarnya dalam portfolio kita tuh bisa menggabungkan dua atau lebih brand sehingga bisa dijual bersamaan. Bisa jadi ini ada satu perusahaan yang sama tapi menggabungkan kedua produk, ada produk Dawn dan Olay, akhirnya menjadi di merger, di co-branding, dijual bersamaan, akhirnya menguntungkan juga. Atau ini iPod dan aksesoris dari Nike, ini juga masih dipakai di Apple Watch Nike. Ini juga multiple sponsor, ini kedua hal yang sangat berbeda, satu punya perbankan, satunya retail. Tapi untuk bisa menambah nilai jualnya si Bank Mega, Carrefour-nya nempel menjadi sponsor. Atau dalam satu toko bisa ada banyak, dalam satu gedung toko retail ada banyak brand. Lalu ada juga yang namanya ingredient branding. Nah, ini brand yang ada di dalam parts dalam satu produk. Biasanya ini Intel, biasanya ya. Intel ini pasti menjadi parts, menjadi bahan baku utama dari komputer. Kalau lawannya Intel apa? Apa ya? AMG, Radeon itu kalau nggak salah namanya ya. Itu ingredient branding. Lalu kita ngomongin packaging. Nah, ini packaging termasuk dalam produk. Kalau di 4P dia masuk di produk. Packaging bisa digunakan sebagai marketing tool dan punya tujuan. Dan ini sebagai tujuannya ada banyak macam-macam. Langsung aja. Lalu ini ada labeling, warranties and guarantees. Ini juga lebih baik dimasukkan ke produk dalam 4P. Tentukan apa sih strategi garansi yang kamu mau berikan. Kamu berani menjamin konsumen produkmu itu bisa tahan seberapa banyak, bisa kuat seberapa jauh. Oke, sekarang kita masuk ke price. Strategi 4P yang price. Langsung aja ya. Jadi yang namanya price itu sebenarnya bisa nama lainnya trend, nama lainnya tuition, nama lainnya fee, nama lainnya bribe. Bribe ini nyogok. Nama lainnya salary, honorarium, macam-macam. Tapi itu adalah intinya adalah price dalam berbagai bentuk. Nah, ini macam-macam bentuk-bentuknya ini. Sebenarnya dalam masa sekarang internet itu merubah dunia bisnis dengan apa? Mendisrupsi itu dalam apa sih? Orang-orang kok suka ngomong disruption. Karena apa? Internet itu merubah pola pricing dengan memberikan informasi. Dulu kalau kamu mau beli handphone, kamu tuh harus tanya ke tokonya. Nah, sekarang kamu tinggal buka Tokopedia, kira-kira harga handphone tuh berapa ya? Nah, apa sih kesalahan yang biasa dilakukan orang dalam melakukan pemilihan harga? Biasanya secara tradisional HPP berapa, harga pokoknya berapa, harga pokok produksi, atau biaya yang keluar dalam memperciptakan sebuah produk ditambah margin. Biasanya begitu. Marginnya kamu mau berapa gitu. Padahal marginnya berapa ini harus kita tentukan secara strategis. Nggak bisa asal nyomot gitu. Terus harganya tidak bisa mengikuti perubahan market, terus tidak sesuai dengan marketing mix. Nah, ini kan namanya price harus kembali ke strategi marketing mix 4P yang lain. Terus tidak sesuai dengan produknya, market segmentnya, distribution channel, dan purchase occasion. Jika kita ngomongin strategi pricing, selain yang tadi dalam product mix ya, tadi ada product mix.
Ada juga strategi consumer psychology yang kita akan bahas ini. Nah, kalau kita ngomong psikologi, itu bisa ngomongin preference price, price quality, price ending, dan price cues. Kita lihat. Kalau kita ngomongin reference price, ini biasanya dilakukan dengan cara membandingkan harga kita dengan harga kompetitor. Jadi biasanya ditulisnya tuh kompetitor harganya $100, dicoret kalau kita tuh tinggal $50. Nah, ini reference price. Atau cuman dia tulisin ini fair price, last price paid. Nah, ini kita bisa banyak. Coba cari contoh lagi, cari examples of reference price. Nah, price quality. Di sini secara psikologis orang itu di trik dengan kalau harganya mahal pasti berkualitas. Intinya gitu. Kayak ini, Supreme dijual 3.900 yen hanya untuk sebuah kaos kaki. Ini 4.000 yen. Berapa itu? Kita kalikan 390. Nah, kalau price endings ini menggunakan 299 daripada 300. Ini gampang banget ya. Jadi menggunakan ending yang nanggung. Jadi karena orang-orang tuh cenderung melihat angka yang lebih besar daripada yang kecil-kecil. Kalau price cues ini adalah strategi di mana ditulis sale gede-gedean. Padahal biasanya ada tulisan kecil di sini, if purchase ada kondisinya. Ada syarat. Tapi kan orang sudah ngeliat ini sale duluan kayak ini. Ya. Bagaimana kita bisa set the price? Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu tujuan kita tuh apa. Strateginya apa? Apakah kamu mau untung sebanyak-banyaknya? Atau kamu mau mengenalkan produkmu ke pasar? Itu kan macam-macam. Dari situ kita lihat demand-nya seberapa besar, biaya yang keluar dalam proses produksi, kita bandingkan dengan kompetitor, kita lihat metodenya apa, baru tahu final price-nya apa. Percayalah saya dalam melakukan penetapan harga memikirkan ini. Gak mungkin langsung saya kalikan dari cost, saya tambahkan margin. Itu tidak mungkin. Namanya demand, kita lihat dalam satu produk ada dua permintaan. Jadi ini demand itu namanya permintaan. Permintaan ada yang elastik, sangat mudah berubah. Kalau ini enggak, keras banget, keras kepala. Ini elastik. Ketika produknya itu dijual harga $15, kita lihat di sini. Kalau dia keras, inelastik, jadi dia tuh enggak mau berubah ya, kayak keras kepala gitu loh. Harganya diturunkan langsung 10. Bisa jadi kuantitinya berkurang atau bertambah. Gitu ya. Jadi ketika ada perubahan harga atau perubahan quantity, maka terjadi perubahan yang sangat drastis. Tapi kalau inelastik perubahannya sangat pelan. Tidak sedrastis ini. Gitu ya. Jadi banyak sih ada produk inelastik. Ketika harganya naik, penjualan langsung turun. Itu biasanya produk yang bukan produk kebutuhan sehari-hari. Produk yang elastik mau naik mau turun dia tetap mau. Contoh gas, terus bahan bakar. Lanjut,
kita ngomongin cost, biaya. Kan kita mau ngomongin harga kan, kita harus ngitung biayanya dulu. Jadi biaya itu ada fixed cost, yaitu biaya yang nggak akan berubah. Kamu mau produksi berapa aja biayanya sama. Kamu produksi 1 sama produksi 100, listriknya sama. Nah, kalau variable cost, biasanya ini biaya yang mengikuti level of production, mengikuti jumlah produksi. Contoh bahan baku. Ya. Kalau total cost, otomatis total F tambah V. Nah, kalau ini berarti total cost dibagi seberapa banyak jumlah volume, berapa banyak jumlah produk yang kamu bikin. Jadi rumusnya average ini adalah F tambah V dibagi salah ya kayaknya. Average cost adalah cost per unit, total cost dibagi production, benar, dibagi jumlah total produk. Jadi dapat rata-rata, harga rata-rata. Ketika menetapkan sebuah harga, tadi kan itu sudah ada metodenya. Ada markup biasa, langsung ditambah berapa persen. Ada target, jadi kamu menetapkan keuntungan berdasarkan hasil akhir. Kamu mau untung berapa? Ada dari value, perceived value. Jadi kayak tadi psychological, kamu pengen dianggap seperti apa, dinilai customer seperti apa. Atau mau value pricing semurah mungkin. EDLP, going rate pricing, auction type pricing. Nah, ini secara bidding. Nah, dua hal ini akan menjadi tanda tanya. Saya tahu kalian harus mencari, karena kayaknya kalau nggak dikasih quiz gini, mungkin PPT saya nggak didengerin dalam 1 jam. Nih ya, lah kalau yang namanya markup pricing itu sebenarnya tinggal ditambah standard markup. Jadi gini, kita hitung unit cost atau HPP. Jadi biaya yang keluar ya terhadap pembuatan produk tersebut. Variable cost berapa? Fixed cost-nya ini, kalau fixed cost ini sudah pasti even bikinnya berapa, harganya sama kan. Lah tapi kan kalau saya mau menemukan total harga unit cost, berarti fixed cost ini harus saya bagikan dengan jumlah produk yang saya bikin berapa. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin unit cost-nya saya total semua, kan nggak mungkin. Jadi variable cost misalnya bahan baku kaos itu $10, lah saya bikin 1000 kaos. Saya bikin 1000 kaos di sini dengan total jumlah fixed cost-nya misalnya 5.000. Kayak gitu, 5.000. Dapat HPP-nya berapa. Nah, dari situ berarti kan saya sudah tahu nih unit cost atau HPP. Saya mau tahu harga jual dengan sistem markup, berarti saya tentukan dulu saya mau untung berapa, batinya mau berapa. Ternyata di sini dia pengennya diberi untung 20%. Desired return on sales. Jadi rumusnya tinggal masukin aja unit cost dibagi 1 min 0,2. Jadi harga jualnya $20. Gitu ya. Silakan ditulis rumusnya, nanti pasti keluar di UTS. Nah, kalau target return ini kita ngomong pengennya return on investment setelah saya investasi ke bisnis saya ini mau pengen balik berapa. Contoh ini, ada perusahaan toaster, dia sudah investasikan $1 juta. Jadi dia pengen return on investment paling enggak 200.000 target returnnya dia.
Jadi di sini tinggal dimasukkan aja. 200.000 itu sebenarnya gimana cara mendapatkannya. Jadi gini caranya. Unit cost tadi kita kan sudah pakai rumus yang sama, ini 16. Terus kita cari desired return ini ternyata 20% dari 1 juta, yaitu 200.000 kan. 20% kali 1 juta atau 200.000 nya dimasukkan di sini juga boleh, dibagi unit sales, udah target returnnya 20. Dengan memberikan harga sekian pasti sudah sesuai target. Nah bagaimana kalau nggak sampai 50.000? Ya sudah. Berarti nggak sesuai. Di sini kita ngomongin break even atau even point. Bahasa Jawanya kapan cuan. Jadi kita kapan cuannya itu gimana ngitungnya? Jadi di sini tuh kamu bisa tahu kapan cuan ketika mencapai penjualan berapa banyak. Jadi di sini kan kita ngomong toh harga kita, uangnya revenue masuk sama jumlah produk. Rumusnya gampang banget. Sebenarnya ini nggak usah kamu pakai rumus, kamu tinggal hitung revenue sama costmu juga bisa. Jadi fixed cost dibagi price minus variable cost, udah langsung dapat. Jadi dengan 30.000 produk yang kamu jual itu sudah BEP, break even point. Oke, kita lanjut lagi. Nah kalau misalnya perceived value itu sebenarnya penetapan harga karena kita ingin ada image yang timbul akibat harga yang tertulis. Jadi misalnya kalau harganya sekian, ada image produk performance-nya gimana, channelnya apakah gampang diperoleh, quality-nya gimana, layanannya gimana, itu ada di sini. Jadi sebenarnya kamu ketika memberikan semua hal-hal ini seperti customer support, terus product performance, sebenarnya kamu secara nggak langsung kamu menambahkan hal-hal yang menambah harganya itu tersebut. Jadi ini bisa dijadikan harga yang tidak tampak, sehingga final price-nya bisa cukup tinggi. Nah kalau value pricing ini sebenarnya setting lower prices aja, jadi membuat produk harganya semurah mungkin sehingga bisa mendapatkan customer sebanyak-banyaknya. Nah sekarang kita ngomongin auction type atau bidding seperti eBay gitu ya. Ada 3 jenis. Jadi yang pertama English Dutch ini seperti yang mungkin kamu sering-sering lihat di film. Jadi harganya mulai dari yang terendah ke tertinggi. Kalau Dutch kebalikan, dari tinggi ke rendah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sealed bid, ini tiap peserta memasukkan harga dengan rahasia, secara rahasia. Nanti yang jadi kan kalau di English and Dutch kan orang-orang tahu, oh si A nambahin harga sekian, si B nambah sekian. Tapi kalau di sealed bid, orang-orang mengirimkan secara rahasia sehingga pas dibuka, oh orang ini yang ternyata ngasih harga tertinggi. Jadi kita tidak bisa menggunakan strategi di sini. Kalau English sama Dutch bisa ada strategi, oh kayak nunggu aja deh, nunggu nanti harganya sekian saya akan tawar gitu, bisa. Nah ini sudah balik lagi ke sini, kita ngomongin geographical pricing, dimana harga tergantung lokasi. Contoh hotel, kita ngomong kalau dia ada di daerah barat sama di daerah tengah, harganya pasti beda. Ini kan sudah terkait harga sama kualitas kan. Kalau misalnya dia ada di center of Surabaya dengan kualitas seperti Fasa Hotel, pasti harganya juga lebih mahal lagi. Lalu juga ada yang namanya discounts. Diskon sendiri ada 5 jenis. Ini bisa kalian baca sendiri. Jadi kalau kalian menggunakan strategi diskon, nanti
mohon diperhatikan diskon yang mana yang akan kalian pakai. Nah, pricing untuk promotional ini bisa kamu pakai ketika misalnya untuk menstimulasi early purchase. Jadi bisa meningkatkan keinginan seseorang untuk membeli produk Anda, apalagi kalau produk Anda ini baru, gak pernah dilihat oleh orang sebelumnya. Jadi bisa dengan loss leader pricing, jadi memang sengaja menurunkan harga tapi menaikkan harga-harga yang lain. Jadi menurunkan satu produk sehingga orang-orang tertarik untuk membeli produk dalam satu perusahaan yang sama, sampai psychological discounting dengan 99 tadi. Nah, ada juga harga yang ditetapkan secara berbeda, ada differentiated, jadi melakukan diskriminasi harga. Nah, ada yang namanya first degree price discrimination, ada second degree, ada yang third. Jadi kalau kita ngomong first degree price discrimination, jadi harga beda tergantung permintaan customer. Jadi setiap customer bisa punya harga yang berbeda. Nah, kalau second degree ini untuk buyer yang membeli membeli dengan jumlah banyak. Kalau yang ini, yang third degree, kita ngomongin different class gitu ya. Jadi kalau first degree sama second degree ini bisa jadi intensitas. Jadi misalnya dia langganan, dia sering beli, oke, harganya didiskriminasi dengan orang yang tidak pernah langganan. Tapi kalau di sini diskriminasinya berdasarkan jumlah volume, banyak produk yang dia beli. Kalau yang third degree ini berdasarkan kelas pembeli. Ada yang dilihat dari customer segmentnya, ada yang dari produknya yang dia beli, ada yang waktu, location, dan tempat pembelian. Nah, kalau kita menggunakan price cut atau potongan, ada banyak strategi. Ada low quality trap, jadi dengan memberikan harga rendah tapi kualitasnya rendah. Ada juga jebakan price war. Ini nanti kita akan jelaskan satu persatu lewat contoh aja. Nah, kalau misalnya kita mau price increase, kita bisa menggunakan 4 metode ini. Jadi bisa dengan pricing yang ditunda. Jadi misalnya ini biasanya dipakai untuk teman-teman agensi vendor sih, agensi atau vendor. Harganya nggak pernah ditulis. Jadi ketika kamu nanya harganya berapa baru dikasih. Bisa juga harganya itu mau naik pelan-pelan, escalator clauses. Bisa juga harga naik ini dengan membongkar paketan. Biasanya beli ini dapat ini, sekarang enggak. Atau mengurangi diskon. Oke, sekarang sesuai janji saya akan membantu kalian mencari contoh-contoh price cutting strategies. Oke, di sini kita akan nemu low quality. Ini jadi jebakan-jebakan apa aja yang kayak tadi kita bahas di sini. Price cut. Jadi ada traps yang akan kamu dapatkan jika kamu melakukan price cut. Jadi yang akan dapatkan adalah pertama low quality trap. Jadi harganya turun berarti kualitasnya juga turun. Lalu fragile market share trap. Ini sebenarnya kalau kita menurunkan harga itu biasanya kan ada harapan bahwa kita bisa memperbesar market share kita. Tapi hati-hati, ada jebakan di mana kamu mendapatkan market share tapi bukan market loyalty. Jadi bisa geser lagi selama ya dia cuma beli karena kamu barangnya murah, tapi bukan berarti aku harus loyal ke brand, itu tidak. Lalu shallow pocket trap. Jadi sebenarnya kamu bisa terancam karena kompetitormu itu juga bisa menurunkan harga gitu loh. Jadi kamu mau sampai kapan bertahan lomba-lomba berkompetisi dengan kompetitormu, turun-turunan harga. Itu ya. Jadi untuk materi minggu ke-6 cukup sekian. Tolong sama seperti tugas sebelumnya dibuat catatan dalam bahasa Indonesia, kemudian difoto lalu diupload di WLS. Oke, terima kasih.